Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan, pada malam ini kita sama-sama berjumpa kembali di dalam program Menara Doa GBI Musi Palem Indah Palembang. Saya percaya waktu tidak terasa, sudah 3 bulan lebih kita bersama-sama dan setiap hari kita berdoa, memuji, menyembah, dan kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Ada banyak pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan bukakan, pengertian-pengertian yang Tuhan singkapkan buat setiap kami. Saya percaya setiap kita semakin dekat sama Tuhan, semakin percaya sama Tuhan. Ini yang Tuhan mau, biar kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini saudaraku, mari kita mau belajar lagi tentang satu topik yang penting buat hidup kita, yaitu tentang perspektif ilahi, sudut pandang Tuhan. Ya kan, bagaimana Tuhan memandang daripada apa yang sedang terjadi dalam hidup kita dan apa yang akan Tuhan siapkan di depan kita. Kita akan belajar itu, dan saya percaya kita akan minta sama Tuhan doa-doa profetik, saudara, nyanyian pujian yang profetik yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira apa yang Tuhan kehendaki ini? Mari saudaraku, kita akan siapkan hati kita. Mari kita akan tutup mata kita. Kita akan mulai menara doa kita. Bapa, dalam nama Yesus, kami tundukkan hati kami. Kami sujud di kaki-Mu ya Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau, karena kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami ingin beri waktu kami ya Tuhan dalam tempo 1,5 jam ke depan. Kami mau duduk di kaki-Mu. Kami ingin menyembah. Kami ingin melayani Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau berikan hati yang baru. Biarlah hati Tuhan menjadi hati kami. Tuhan berikan roh yang baru buat setiap kami. Oh ya lama. Tuhan berikan kekuatan buat setiap kami. Beri ya Tuhan kekuatan yang baru hari ini. Oh ya lama.
Kami sujud ya Tuhan. Oh ya lah, makasih kami mau masuk hadirat. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Oh ya lah, oh ya lah, mari saudara berdoa. Tanggalkan semua kekhawatiran, tanggalkan semua masalahnya. Oh ya lama. Aku berdoa ya Tuhan, Engkau penuhi setiap kami dengan Roh Kudus. Mari Roh Kudus bekerja, urapi setiap kami semua. Oh ya lama, kasih lama. Jamah siap kami semua. Kami haus, kami lapar akan Kau. Oh lama. Biar kuasa darah Yesus basuh setiap kami, basuh tempat tinggal kami, di mana kami berada. Dalam nama Yesus. Oh ya lama. Terus terima urapannya dalam nama Yesus. Terima urapannya dalam nama Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Mari saudara masuk hadirat. Masuk Buka suaranya, hadirat-Mu Tuhan, buka suaranya lebih keras lagi. berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadap. Mari sembah Dia saudaraku. keinginan Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Segenap hati kami mau berkata pada hadirat-Mu Tuhan, dengan
Mari saudara masuk hadirat. Mari hatinya bawa nyanyian pujian buat Tuhan. Biar dari hatinya mengalir. Ada nyanyian-nyanyian baru buat Yesus. Mari saudara boleh datang pada Yesus. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan jiwa hidup kekal. Terima kasih Tuhan untuk sukacita keselamatan. Terima kasih ya Tuhan. Oh ya lama selamat. Oh ya lama kasih ya lama. Oh ya lama, mari naikkan nyanyian pujian buat Yesus. Bangun tahta. Mari saudaraku, naikkan nyanyian, yes. Syukur pada Dia. Buka suaranya. Mari tutup matanya terus. Sembah Dia. Yesus. Saudara, anggap seperti di gereja. Seperti saudara di ruang ibadah. Saudara bisa menari untuk Tuhan. Beri tarian yang terbaik buat Dia. Yes. Oh ya lama kasih. Oh ya lama. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Namamu besar dan layak dipuji. Muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Buka suaranya nyanyi saudaraku. Pada waktu saudara buka suara bernyanyi, kuasa kesembuhan mengalir, kuasa pemulihan bekerja. Yes. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Muliakan namamu nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak
Saudara masuk hadirat. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini. Terus mengalir tempat saudara. Menjamah setiap hati. Sembah dia, sembah. Ya, kudus. Holy, holy. Bersama dengan para malaikat. Ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus. Holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Saudara yang sedang dikarantina hari ini, sedang menantikan kesembuhan daripada penyakit virus COVID-19 ini. Saya mau berdoa buat saudara. Percaya Tuhan sembuhkan saudara. Aku berdoa ya Tuhan, untuk anakmu ini yang dikarantina karena COVID-19. Aku minta kasih-Mu. Aku minta urapan kasih, melenyapkan ketakutannya, melenyapkan ketakutan dalam nama Yesus. Tuhan, aku minta kuasa kesembuhan oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pulihkan ya Tuhan kesehatan, pulihkan keadaannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang kehilangan orang-orang yang saudara kasih karena COVID-19 ini, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan hibur ya Tuhan. Tuhan hibur anakmu ini. Kuatkan ya Tuhan Yesus. Sembuhkan setiap luka kehilangan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Bangkitkan lagi semangatnya ya Tuhan. Beri ya Tuhan kemampuan untuk memulai lagi hidupnya. Memulai lagi ya Tuhan. Bapa dalam nama Yesus, berkat-Mu turun ya Tuhan. Berkat-Mu turun Yesus untuk keluarga ini ya Tuhan. Yang ditinggalkan ya Tuhan. Yang sedang berduka ya Bapa karena kehilangan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, angkat lagi Tuhan semangatnya. Perbarui kasih-Nya ya Bapa. Dalam nama Yesus. Holy, holy. Holy. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeemed worship you now. Holy, holy, holy Are you, Lord? Saya mau berdoa untuk saudara, kita berdoa sama-sama untuk kita minta kepada Tuhan roh hikmat ya, untuk bisa membedakan apa yang harus dilakukan. Lalu yang kedua, pengertian
supaya Tuhan isi terus. Saudara, pengertian-pengertian itu apa yang harus dikerjakan. Supaya ketika kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kita berdoa minta Tuhan kirim golden connection buat kita. Ada orang-orang yang tempatkan Tuhan, ya kan, yang akan bekerja sama, yang akan mendukung, membangun, menolong. Mari saudara, kita akan berdoa ini. Saudara siapkan hatinya. Kita butuh hikmat Tuhan. Kita butuh pengertian. Minta pewahyuan. Minta kepada Tuhan, Tuhan beri saya firman-Mu. Beri saya firman-Mu. Katakan sepatah kata saja. Aku akan sembuh. Sembuh rohaniku. Sembuh setiap luka hatiku. Sembuh penyakitku. Katakan sepatah kata saja. Maka sembuh hubunganku ya Tuhan. Mari doa saudara. Katakan sepatah kata saja ya Tuhan. Maka sembuh ya Tuhan keuangan. Mari doa saudara. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Beri firman rema yang menjadi hikmat buat kami Tuhan. Apa yang harus kami buat, apa yang harus kami putuskan. Beri pengertian ya Tuhan. Terus ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kirim orang-orang yang membangun. Beri kami golden connection ya Tuhan. Selain kami mau menjadi golden connection buat banyak orang. Mari saudara doa terus. Percaya dalam nama Yesus. Percaya dalam nama Yesus. Beri ya Tuhan buat mata hati kami. Buka mata hati kami supaya terang. Supaya kami bisa melihat pengharapan yang terkandung dari panggilan-Mu. Kami yang mau hidup sesuai dengan panggilan-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Kami bisa melihat ada divine provision. Ada tangan Tuhan yang ajaib memelihara kami. Terus saudara doa. Ada tangan Tuhan yang ajaib melindungi kami. Oh ya lama kasih lama. Tuntun siap kami ya Tuhan. Beritahu saya ada di antara saudara yang sepertinya semua kayak seperti terhalang, terganjel. Dan saudara mengerti ada kuasa gelap. Itu berupa mungkin kuasa gelap saudara memang pergi mencari satu jimat, satu pegangan untuk usaha saudara, untuk karir, untuk jabatan. Tapi ini menjadi halangan selanjutnya yang berdampak buruk dalam kerohanian. Saudara tidak bisa masuk hadirat Tuhan. Saudara gak ngerti firman. Mungkin penyakit jadi kenanya penyakit. Hubungan di rumah kacau, anak. Dan akhirnya saudara juga cuma dapat uang tapi gak dapat yang lain. Saudara berkata, aku udah capek ini. Tuhan mau lepaskan saudara hari ini. Ada satu kata-kata kutuk yang diucapkan oleh orang yang di atas saudara. Saya tidak tahu itu orang tua kah?
itu pemimpin dan lain sebagainya. Karena dia marah. Itu seperti yang ganjel di hati. Ada luka, kita melukai seseorang, dia ucapkan itu. Dan hari ini Tuhan mau lepaskan itu buat saudara. Tuhan katakan, mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan. Mari saudara, saya akan berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, bebaskan anakmu ini Tuhan. Dia sudah lelah, sudah capek dengan keadaan ini. Semua halangan, semua ikatan yang mengikat hidup, sehingga ya Tuhan, mereka jadi terikat. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, terlepas. Dalam nama Yesus, lepas. Iblis, kau tidak punya hak atas anak ini. Dalam nama Yesus. Mari saudara terus berdoa, buka suara, katakan dalam nama Yesus. Segala kuasa gelap, segala roh jahat yang mengikat hidupku, aku katakan batal dalam nama Yesus. Terlepas semua janji-janji, semua perjanjian, aku nyatakan batal dalam nama Yesus. Semua jimat-jimat, aku nyatakan tidak ada lagi kuasanya. Aku terima kuasa darah Yesus. Aku terima kuasa Roh Kudus. Aku terima. Ada kuasa dalam darah. Mari saudara buka suaranya, nyanyikan dengan iman. Ada kuasa dalam darahnya. Mari saudara bangkit berdiri, saudara yang di rumah-rumah atau dimanapun yang saudara mengikuti program Menara Doa Online. Ya, saudaraku, saudara bangkit berdiri, kita berdoa seperti biasa. Saya mau berdoa, saya sepakat dengan saudara. Apa yang menjadi pokok doa saudara? Satu pokok doa saja cukup hari ini. Apa yang paling saudara inginkan untuk Tuhan? Jawab doa saudara. Ya, setiap doa yang kita naikkan kita sudah belajar. Doa itu harus menghasilkan yang pertama apa? Iman. Katakan amin saudaraku, iman. Oleh karena itu berdoalah, saudara kutip firman. Sampai firman itu masuk di hati. Lalu itulah dasar kita minta sama Tuhan. Katakan amin. Saya sepakat berdoa untuk saudara yang bergumul dengan sakit penyakitnya. Saya sepakat berdoa untuk saudara yang merindukan orang-orang yang saudara kasihi itu menjadi orang yang percaya dan diselamatkan. Saya juga mau sepakat berdoa buat saudara yang sedang mengalami krisis dalam hubungan, entah di keluarga, rumah tangga saudara, pernikahan saudara. Ya, saya mau sepakat berdoa untuk saudara ini. Apapun penyakit saudara, saudara bisa tulis dalam live chat ataupun saudara ucapkan itu di hadapan Tuhan dan percaya oleh bilur-bilur Yesus saudara disembuhkan. Katakan amin. Saudara bergumul dengan keuangan, dengan bisnis saudara, dengan pekerjaan, itu dengan karir saudara. Saya akan tetap mau berdoa, mau sepakat. Saya percaya tadi kita udah doa. Tuhan akan kirim golden connection, atau kita akan menjadi golden connection buat orang lain. Tuhan akan berikan roh hikmat buat kita. Ada kebaikan kemurahan Tuhan yang akan menyertai saudara.
yang akan mengikuti saudara. Saudara akan melihat, saudara akan dikejutkan dengan segala hal-hal yang ajaib dalam hidup saudara. Saudara berdiri, saudara sepakat dengan saya sepakat dengan saudara. Apapun yang saudara doakan, Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa sepakat dengan anak-anakmu. Biar doa kami ini yang sepakat naik ke hadapan hadirat ya Tuhan. Naik ke hadapan hadirat. Ingat anakmu ini Yesus. Ingat anakmu ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, jawab ya Tuhan. Jawab Yesus. Dalam nama Yesus, kami percaya mujizat itu masih ada. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah, minta kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. di dalam perasaan saya. Tuhan kasih satu perasaan di hati ini, bicara di hati. Ada di antara saudara yang sedih sama anaknya. Saya nggak tahu anaknya kenapa. Saya sedih dengan anak saudara. Ada problem di anak saudara. Entah problem dalam rohani kah? Bagaimana kehidupan dia? Saya tidak tahu, mungkin terikat dengan kecanduan, dengan apa, saya tidak tahu. Yang kedua, mungkin saudara sedih dengan anak ini karena sakit kah? Atau masalah hubungan? Atau hal apa saudara nggak tahu? Hari ini sebelum saya khotbah, saya mau berdoa buat saudara. Saya sepakat dengan saudara. Tutup mata ibu bapak. Saudara yang bergumul, saudara yang mengkhawatirkan anakmu, mengkhawatirkan masa depan dia. Bagaimana dia ke depan? Hari ini aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus. Kau taruh perasaan ini, perasaan umatmu. Khawatir mereka melihat anaknya ini Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Beri iman untuk percaya kepada pemeliharaanmu. Bahwa Allah yang sanggup mengubah anaknya ini, memberkati anaknya ini, memberi masa depan. Kau janji lewat Nabi Yeremia, Kau punya rancangan masa depan yang penuh pengharapan buat anak kami ini Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hibur anakmu, hibur orang tua ini Tuhan. Hibur ya Tuhan sahabatku ini ya Bapa, saudaraku ini, dalam nama Yesus. Jangan khawatir lagi saudaraku, anakmu ada di tangan yang benar, tangan Tuhan yang benar. Dia akan tuntun anakmu, dia jamah anakmu dalam nama Yesus. Ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, saat datang dia. Kami percaya Tuhan dengar doa kami, Tuhan jawab doa kami. Sebab doa kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan.
karena Engkau mengingat kami dan mengasihi kami. Sekarang kami akan duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat mengajar, memberitakan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Beri roh hikmat, pewahyuan dan pengertian yang baru ya Tuhan akan kebenaran ini. Di dalam nama Yesus kami percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang terikat Tuhan sudah lepaskan. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Kembali lagi shalom saudara. Saya ingin bagikan judul khotbah saya adalah perspektif Tuhan. Perspektif Tuhan saudara. Mari kita akan buka Alkitab kita dari Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 dan nanti disiapkan Yohanes 16 ayat 13. Yesaya 55 ayat 8. Mari Ibu Bapak kita akan baca sama-sama, ini ayat natsnya. Ya saudara, kita akan baca 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Rupanya ada kadang rancangannya Tuhan itu beda dengan rancangannya kita. Ya kan, jalannya kita itu beda dengan jalannya Tuhan. Ini harus kita mengerti dan sadari. Tergantung di sini katakan bahwa kalau kita mau mendengar nasihat Tuhan, ya kan, kita mau hidup dalam tuntunan Tuhan. Dengar baik, janjinya apa? Maka Tuhan akan mengangkat kita dalam kemuliaan. Jadi saudaraku, jangan paksakan intinya sekarang rancangan kita sendiri. Jalan atau pengertian kita sendiri. Biarlah kita ambil keputusan hari ini saudaraku. Malam ini saudara, yaitu apa? Aku mau ikut rancangannya Tuhan, rencananya Tuhan, jalannya Tuhan untuk hidup saya. Yang mau katakan amin. Nah kalau saudara mau, maka saudara di sini Yesus memberikan satu janji. Di dalam Yohanes 16 ayat 13. Di sini dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus ini roh kebenaran. Roh Kudus bisa roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam apa? Seluruh kebenaran. Kalau kita minta, ya aku mau rancanganmu, jalanmu jadi rancangan dan jalan kita. Maka apa yang terjadi? Kita mau berdoa minta Roh Kudus, yaitu roh kebenaran. Dia akan memimpin kita dalam seluruh apa? Kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari apa? Dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang dia dengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu apa? Hal-hal yang akan datang. Jadi gini saudara, Roh Kudus yang akan beri kita pengertian tentang apa yang sedang terjadi. Segala perkara yang sedang kita alami, itu Roh Kudus yang beritahu. Kalau kita bisa tahu itu, kita bisa lebih tenang. Yang ngerti katakan amin. Terus yang kedua, Roh Kudus sendiri kalau kita berdoa dan minta, dia akan bukain, dia akan memberitahu kepada kita hal-hal yang di depan. Wah ini, kalau ini sudah, ini yang dicari oleh bangsa-bangsa. Ini yang dicari oleh orang-orang. Kenapa? Banyak orang cari peramal nasib, cari ke orang pinter. Apa yang mau dia cari? Bahwa apa yang terjadi ini, apa sih? Ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka nggak jawab, nggak tahu. Mereka cari itu. Tapi kalau saudara sebagai orang percaya, saudara nggak usah pergi ke dukun. Saudara nggak usah cari peramal. Saudara nggak usah pergi ke kuburan tanya sama opung, sama kungkung, nggak usah. Saudara sujud di kaki Yesus, minta Roh Kudus, roh kebenaran, pimpin saudara dalam seluruh kebenaran. Dan dia akan beritahu kenapa ini terjadi. Dan apa yang harus kita lakukan. Dan dia akan beritahu apa yang akan terjadi di depan. Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu saudaraku, ini yang namanya perspektif. Kita perlu berdoa agar Allah Roh Kudus memberikan perspektifnya. Sehingga kita bisa melihat
apa yang dilihat Tuhan. Ya kan? Sebuah gambaran besar mengenai apa yang sedang terjadi dalam hidup kita dan apa yang akan terjadi di depan. Yang mengerti katakan amin. Coba saya mau kasih tahu begini saudaraku. Coba saudara bayangkan, saudara ini sedang mengendarai mobil di daerah pegunungan. Kalau saudara orang di Jakarta, yang saya tahu, saya juga orang Jakarta sebenarnya, cuma tinggal di Palembang. Kita daerah pegunungan itu namanya daerah apa? Bogor Puncak. Itu kan begitu muter tuh. Ya, jalannya berkelok-kelok, saudara ada di sana. Lalu saudara terjebak di belakang mobil besar yang sangat lambat. Atau saudara ada di Sumatera, itu jalanan yang apa? Kelok-kelok itu. Ya kan? Saudara ingin lewatin mobil ini, tapi mobilnya besar kelihatan. Ini gimana nih tikungan? Kemudian sebuah helikopter terbang di atas mobil saudara. Lalu pilotnya memberitahu melalui pengeras suara. Dia bilang begini, saya bisa lihat 2 kilometer di depan Anda. Sekarang kalau kamu mau, kamu bisa lewatin mobil di depan kamu. Kamu akan aman. Sekarang saya mau nanya sama saudara. Apa perbedaan antara saudara yang ada di dalam mobil dengan pilot yang ada di helikopter itu? Apa perbedaannya? Sudut pandang, perspektif. Saudara ada di bawah, dia ada di atas. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin luas daya pandang dia. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Nah hari ini yang saya mau bagikan kepada saudara. Seandainya, seumpamanya hubungan kita dengan Roh Kudus, ya kan, pun sama. Roh Kudus, dia punya perspektif yang jauh lebih besar dalam hidup kita daripada perspektif kita. Yang ngerti katakan amin. Dia bisa lihat, makanya dia bisa lihat hal-hal yang di depan karena dia lebih tinggi. Nah, ini penting saudaraku. Jadi kekristenan, saudara, itu bukan kegiatan seharusnya. Kekristenan itu bicara tentang kedalaman hubungan dengan Roh Kudus yang menyebabkan dia beri kita apa? Roh hikmat dan pengertian. Semakin tinggi hikmat saudara, semakin tinggi pengertian saudara, semakin luas daya pandang saudara untuk bisa melihat satu perkara yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Yang ngerti katakan amin. Nah Roh Kudus mau bagikan itu buat kita. Dia mau bagikan sudut pandangnya sama kita. Dan bagaimana caranya? Dia bagikan itu melalui apa? Alkitab. Kita bisa tahu sudut pandang atau perspektif Tuhan itu dari apa? Alkitab. Yang kedua melalui apa? Khotbah, pengajaran firman Tuhan yang mengandung apa? Pewahyuan, hikmat dan pengertian. Yang mengerti kata Musa, semakin saudara bisa ngerti daripada firman Tuhan ini, saudaraku, ya saudara bisa belajar lewat apa? Lewat menara doa seperti ini. Kita sama-sama belajar. Saya belajar, saya gali, saya cari, saudara saya baca dan lain sebagainya. Ya kan, saya rangkum, lalu saya mulai bagikan itu. Khotbah-khotbah saya, ya kan, itulah cara daripada Roh Kudus. Untuk apa saudara? Memberikan perspektif saudara. Memberikan perspektif kepada kita. Supaya kita bisa melihat seperti Tuhan melihat. Jadi perspektif Tuhan membantu kita memahami gambaran besar. Alasan dibalik apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang dia lakukan. Dan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Nah oleh karena itu gini. Pertanyaannya sekarang gini saudaraku. Apa saat kita menghadapi masalah dan pergumulan? Apa yang kita lihat? Masalah kita lebih besar? Atau kuasa Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita? Nah itu bicara tentang apa? Perspektif. Ibu bapak saudaraku yang Kristus. Saat kita menghadapi pergumulan dan masalah, kita harus belajar melihat dari sudut pandang Tuhan. Kita harus melihat seperti Tuhan melihat. Tanpa perspektif Tuhan,
kita ini bisa frustrasi menjalani hidup sehari-hari, saudara. Kalau kita nggak ada tuntunan Tuhan, kita bisa frustrasi. Kita akan menghabiskan hari-hari kita hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kita sendiri nggak bisa jawab. Kita akan bisa nanya gini, kenapa? Kenapa kok hal ini bisa terjadi sama saya? Kenapa kok itu bisa terjadi sama dia? Apa sih maksudnya? Apa sih tujuan dari semua ini? Kita nanya terus, nanya terus. Kemarin kita udah bahas, kalau kita lagi susah, kita tanya kenapa? Lalu kita jawabnya. Kalau kita nggak punya perspektif dari Tuhan, kita bisa salah merespon. Saudara, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita itu bisa ditemukan dalam apa? Perspektifnya Tuhan. Katakan amin. Saudara pernah gak berpikir begini? Berpikir, seharusnya saudaraku itu akan berhasil. Saudara sudah rancang ini. Saudara pikir, ini pasti berhasil. Ketika kita coba, kita lakukan, ternyata kita menemui apa? Kegagalan. Kenapa? Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena kita tidak memiliki perspektif Tuhan atau tuntunan Tuhan. Amsal 14 ayat 12 katakan apa? Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya apa? Maut. Saudara, dengan mendapatkan perspektif ilahi, ya, kita bisa keluar dari cara berpikir menurut pengertian kita sendiri. Selanjutnya kita belajar berpikir menurut sudut pandang Tuhan. Nah, saya saya dapetin firman ini, saudaraku. Perbedaan antara Musa dengan orang Israel itu ditulis oleh pemazmur. Mazmur 103 ayat 7 katakan begini, saudara. Tuhan mengenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Artinya apa di sini? Coba lihat sini. Musa tuh punya hubungan yang pribadi, yang dekat, yang akrab dengan Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang bicara bahwa kalau Tuhan tuh bicara sama Musa, itu face to face, 4 mata. Enggak lewat penglihatan, enggak lewat mimpi, tapi langsung, saudaraku. Ini artinya apa? Saudara, Musa dekat, mau dekat Musa. Sehingga apa? Alkitab katakan, Allah memperkenalkan jalan-jalannya, memberitahu rahasia kehendaknya. Tetapi saudara bandingkan, Tuhan hanya tunjukin perbuatannya saja kepada orang Israel. Jadi gini, orang Israel hanya bisa melihat apa yang Tuhan lakukan. Membelah laut Teberau, lihat mana turun dari sorga. Waktu haus, batu karang bisa mengalirkan air segar untuk diminum. Banyak mujizat lain. Orang Israel cuma lihat, cuma ngalamin. Tapi lihat saudara, tetapi beda dengan Musa. Tuhan menyatakan jalan-jalannya kepada Musa. Sehingga apa? Musa tuh ngerti resepnya. Saya kata-kata resepnya. Musa ngerti rahasia kehendak Allah di balik semua perbuatan Tuhan yang ajaib. Sebab apa? Tuhan memberikan apa? Perspektifnya kepada Musa. Ini nih perbedaannya begini, saudaraku. Kalau bedanya saya, saudara, saya ini cuma tahu makan pempek. Tapi ada teman saya, dia bukan cuma tahu makan pempek, tapi dia bisa bikin pempek. Apa yang membedakan? Saya nggak tahu resepnya. Teman saya punya resep untuk bikin empek-empek yang enak. Saya hanya seorang konsumen. Tapi teman saya bisa jadi konsumen, bisa jadi apa? Produsen. Poinnya apa nih artinya? Gini. Orang yang mengerti jalan-jalan Tuhan. Orang yang mengerti jalan-jalan Tuhan. Orang yang ngerti kehendak Tuhan. Orang yang ngerti rahasia daripada hikmat, pewahyuan dari Allah. Ia bukan hanya bisa melihat dan mengalami mujizat Tuhan,
tetapi ia juga bisa menjadi apa? Mukjizat bagi orang lain sehingga nama Tuhan dimuliakan. Katakan amin. Saya punya kesaksian saudara hari ini. Kesaksian yang semua orang banyak tahu. Tapi ini yang apa namanya? Yang saya mau bagikan. Kalau kemarin kesaksian tentang apa? Satu ibu ini, seorang pengusaha besar, saudara. Diberkati dengan kekayaan, kena kanker. Saudaraku, dalam tempo setahun, saudaraku, waktu sejak dia kena kanker, karena dia ngerti perspektifnya Tuhan. Dia ngerti yang namanya nasihat Tuhan. Apa yang harus dia buat? Apa yang dia buat saudaraku? Sejak dia kena kanker, dia ambil keputusan. Dia akan melayani orang-orang penderita kanker. Dia berdoa, dia bagikan Yesus. Ketika dia ketemu dengan penderita kanker yang lain. Yang tidak punya uang untuk berobat. Ibu ini yang keluarkan cek untuk biaya sampai sembuh. Luar biasa saudaraku. Dia berobat kemana-mana. Dan banyak orang itu disembuhkan. Banyak orang diselamatkan. Banyak orang yang dibiayai saudara. Saya katakan, dari ibu ini. Sekarang ibu ini, dia sakit. Dia jadi mujizat buat orang lain. Katakan amin saudara. Nah hari tidak banyak orang tahu. Itu yang saya kenal orang ini. Dia punya kesaksiannya. Tapi ini semua orang tahu kesaksian. Seorang yang bernama siapa? Arthur Ashe. Arthur Ashe adalah petenis kulit hitam dari Amerika. Yang memenangkan 3 gelar juara Grand Slam. US Open 68, Australia Open 70, dan Wimbledon 75, saudaraku. Nah di tahun 79 ia kena serangan jantung, saudaraku. Yang mengharuskan dia operasi bypass. Setelah 2 kali operasi, bukannya sembuh, dia malah harus mengalami kenyataan pahit. Dia terkena infeksi HIV/AIDS melalui apa? Transfusi darah yang dia terima. Nah seorang penggemarnya menulis surat kepada Arthur Ashe, saudara. Mengapa Tuhan memilih kamu untuk menderita penyakit HIV? Pada waktu itu HIV agak gempar dan masih jarang seperti sekarang ini orang kena COVID. Saudaraku ya, sebenarnya kalau orang kena HIV udahlah ditandanya nih orang ini berbahaya. Saudara tahu ketika ada orang tanya kenapa kok Tuhan? Ya kan? Kenapa kok Tuhan pilih kamu harus kena penyakit seperti kayak gini? Bukan karena kesalahan kamu. Tapi karena ada orang yang kena HIV. Mungkin dia tidak tahu. Dia jadi donor. Dan darahnya kamu terima. Saudaraku Yesus Kristus. Apa jawaban daripada Ashe? Ini orang yang ngerti perspektif Tuhan. Kalau dia gak punya perspektif dari Tuhan. Saya percaya orang ini benar-benar stres dia. Dia frustrasi pasti. Dia marah, dia kecewa. Itu penting saudara, daya pandang kita. Daya pandang kita. Kalau makin tinggi rohani kita, makin bertumbuh kita, itu makin luas. Yang ngerti katakan amin saudara. Kalau kita gak pernah bertumbuh saudara, ya kan, maka kita akan sulit. Dia jawab begini saudara. Di dunia ini ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. Dari 50 juta anak, hanya 5 juta yang bisa belajar main tenis. Yang mau 50, yang bisa belajar 5 juta. Dari yang bisa belajar 5 juta, cuma 500.000 orang yang menjadi pemain tenis profesional. Dari 500.000 orang, cuma 50.000 orang yang datang ke arena pertandingan. Dari 50.000, cuma 5.000 yang masuk mencapai turnamen Grand Slam. Dari 5.000 cuma 50 orang yang berhasil masuk ke Wimbledon dia bilang. Lalu 4 orang masuk semifinal. 2 orang yang bisa bertanding di final. Dan ketika saya angkat dia bilang, trofi Wimbledon, dia bilang, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa saya yang harus jadi juara? Kan ada 50 juta orang. Kenapa harus saya dari 50 juta orang yang kepengen main tenis? Kenapa saya yang harus jadi juara di atas juara? Saudaraku, saya tidak pernah tanya itu sama Tuhan. Jadi sekarang ketika saya kena penyakit HIV karena
transfusi darah, saya pun tidak pantas untuk tanya sama Tuhan, kenapa saya kena penyakit seperti ini. Saudara tahu, Arthur Ashe bukannya ia meratapi nasibnya, bukannya dia mengeluh. Saudaraku, mungkin dia nggak nerima mujizat, tapi dia jadi mujizat. Saudara tahu tidak? Seperti ibu ini, kawan kita yang mengidap kanker dari stadium 2 masuk stadium 4 dan meninggal itu 1 tahun lebih lah. Sepertinya dia nggak nerima mujizat, tapi dia sudah jadi mujizat buat banyak orang. Katakan amin saudara. Arthur Ashe ujungnya dia meninggal, tapi dia ngerti saudaraku perspektif Tuhan. Pada waktu dia kena penyakit, apa yang dia buat? Bukannya nangis, bukan merenungi nasib, bukan jadi ego saudara, bukannya mengeluh. Dia bangkit lalu dia mendirikan Arthur Ashe Foundation for Defeat of AIDS. Yang intinya adalah yayasan untuk menanggulangi para penderita HIV dan AIDS. Saudara, yayasan ini dia taruh uang dia dari hasil juara-juara itu. Saudara, untuk apa? Membiayai saudaraku daripada orang-orang yang terjangkit AIDS. Bagaimana proses pencegahannya, pembelian obat-obat. Saudara tahu kasih Kristus, dan banyak orang ditolong lewat yayasan ini yang dia dirikan. Tahun 93, saudaraku, dia harus meninggal. Tapi saudara, nama dia, saudara, membuat banyak orang ditolong, nama Tuhan dipermuliakan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi saya mau bagikan begini saudara. Kalau kita ngerti respon Tuhan, saudaraku, kita ngerti perspektif Tuhan, hidup kita itu pasti hidup yang punya dampak yang luar biasa. Saya berdoa dari kemarin, saya ingin kita ini hidup, saudaraku semua ini titipan. Saya ingin ajak saudara, coba jadilah pendoa syafaat, doakan untuk keselamatan banyak orang, khususnya orang-orang yang saudara kasih. Mulailah saudaraku membawa orang-orang kepada Tuhan. Layani orang, kuatkan setiap iman-iman orang. Yang mau katakan amin. Mungkin hari ini saudara sedang bergumul, saudara sedang berdoa. Saya ngerti itu. Tapi kalau saudara seorang yang suka berdoa, saudara harus belajar tentang 4 respon Tuhan atas doa. Supaya kita punya perspektif. Ada 4 respon Tuhan atas doa kita. Yang pertama, pada waktu kita naikkan doa kita, ya kan saudara, kita bisa menerima jawaban, ya kan dari Tuhan. Itu apa? Pertama, no. Tuhan bilang tidak. Bisa aja doa kita ditolak Tuhan. Tuhan jawabnya no. Kenapa? Karena permohonan doa kita itu tidak sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan. Permohonan doa kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Doa itu kan berupa rencana, rancangan kita yang kita bawa ke Tuhan. Keinginan kita, kehendak kita yang kita bawa sama Tuhan. Tuhan bilang no. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Pada waktu dia berkata no, saudaraku, bukan berarti dia benci kita. Saya bisa ngerti ini, katakan amin saudaraku. Sebenarnya kenapa kok ibu teman saya ini yang kanker ini, kok dia orang kaya, dia orang baik, dia melayani Tuhan, dia sungguh-sungguh. Kenapa Tuhan gak sembuhkan? Bukan berarti Tuhan, ya doa Tuhan sudah selesai dia. Ada beberapa diperpanjang. Ibu bapak kasih dalam Kristus, ada satu kesaksian seorang satu lagi saudara tentang doa yang tidak dijawab. Karena kenapa gak dijawab? Karena gak sesuai dengan rencana Tuhan buat hidup dia. Orang ini namanya Frank Selasak. Ini juga kesaksian itu sudah terkenal. Saudara lihat ini gambarnya, saudara lihat situ. Terus ada berita-berita korannya saudaraku. Ya, saudara sudah tahu cerita pada waktu itu Gedung Putih mengumumkan, selain daripada para ahli, ya kan, astronot segala peneliti. Nah Gedung Putih itu mengumumkan supaya kalau ada guru, jadi guru yang punya kerinduan menjadi astronot akan dilibatkan untuk jadi kru saudara, tempat ya kan,
ininya jadi astronot gitu. Seorang guru dipilih guru. Jadi pilih saudaraku ya untuk masuk dalam penerbangan 51L pesawat ulang-alik Challenger, nama Challenger. Nah, warga ini harus seorang guru. Nah, saudara tahu bahwa Frank Selasak itu punya impian. Punya impian menjadi seorang astronot. Dia juga seorang guru. Tapi juga dia ingin jadi seorang astronot. Dia ikut tes. Saudara, dari 43.000 guru yang melamar, dia masuk 100 besar. Ikut ujian penilaian terakhir, saudara. Ya kan, ujian kalustrofobi, ya udah susah. Latihan ketangkasan, pencobaan supaya mabuk udara, apa enggak gitu saudara, yang melayang-layang gitu. Nah, waktu ujian itu semua, dia tuh berharap dia lulus. Dia doa, dia puasa, dia bertekun doa. Dia minta Tuhan, aku mau jadi astronot. Supaya aku bisa memuliakan nama Tuhan. Ini orang rohani kok, keluarganya kok rohani. Saudara tahu apa? Waktu pengumuman, saudaraku, apa yang terjadi? Pada waktu dia dapat pengumuman, itu menghancurkan hatinya. Rupanya yang diterima, yang jadi astronot untuk wakilkan guru, bukan Frank. Tapi seorang wanita yang bernama Sharon Krista McAuliffe. Saya pakai bahasa Indonesia, tulis ininya. Seorang guru kelahiran Boston, berusia 38 tahun pada waktu itu saudaraku. Jadi Frank kalah. Wah, dia depresi berat saudara. Rasa percaya dirinya lenyap. Dia marah luar biasa. Dia mempertanyakan semuanya ini. Dia bilang, kenapa Tuhan? Kenapa bukan aku yang dipilih Tuhan? Apa yang kurang dari aku? Kayaknya aku yang terbaik dari semua guru yang akan melamar jadi astronot. Kenapa Tuhan, kok aku rasanya diperlakukan begitu kejam? Dia melihat ayahnya di situ. Ayahnya yang seorang Kristen, yang lahir baru. Ayahnya cuma berkata, Frank, ya dia usap-usap, Frank, semua terjadi karena suatu alasan. Karena Tuhan punya tujuan di balik kegagalan kamu. Sabar, nak. Tidak semua doa, tidak semua rencana, tidak semua namanya keinginan itu bisa terlaksana. Selasa 28 Januari 86, Frank kumpul bersama teman-temannya saudara untuk lihat peluncuran Challenger. Saat pesawat itu melewati menara landasan pacu, Frank melihat bahwa impiannya untuk melihat impian yang terakhir gagal. Dia bilang, Tuhan, seharusnya ya kan saya ada di situ. Saya siaplah melakukan apa saja supaya saya bisa ada dalam pesawat itu. Tapi kenapa kok bukan aku? Kenapa Sharon? Dia bilang, 70 detik kemudian saudara tahu, Tuhan menjawab. Tuhan menjelaskan semua pertanyaan daripada Frank Selasak. Kenapa bukan dia yang dipilih? Kenapa harus Sharon yang dipilih? Dan semua itu menghapus semua keraguannya. Saudara tahu apa yang terjadi? Pada waktu Challenger terbang, 70 detik kemudian Challenger itu meledak. Semua kru, semua penumpang tewas. Lalu pada waktu itu meledak, dia teringat kata-kata daripada ayahnya. Semua terjadi. Nak, semua terjadi karena suatu alasan. Tuhan punya tujuan di balik setiap kegagalanmu. Frank berkata, memang aku gak terpilih dalam penerbangan itu. Walaupun aku menginginkannya. Karena Tuhan punya perspektif yang lain. Punya pandangan yang lain. Tuhan punya alasan yang lain. Untuk kehadiranku yang lebih lama di bumi ini. Aku punya misi yang lain dalam hidup. Saya Frank Selasak, saya tidak kalah. Tapi saya tetap jadi seorang pemenang. Aku menang karena aku pernah kalah. Aku berhasil karena aku pernah jatuh.
aku Frank Selasak. Kalau hari ini aku bisa hidup, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Karena tidak semua doaku harus dikabulkan oleh Tuhan. Ibu bapak saudara kasih Kristus, saya mau kasih tahu dan ingatkan saudara tentang perspektif Tuhan ini. Tentang rencana kita. Oleh kasihnya terkadang Tuhan tuh perlu menghancurkan rencana kita. Sebelum rencana itu menghancurkan kita. Karena dia punya tujuan. Oleh karena kasihnya, terkadang Tuhan perlu menghancurkan rencana kita. Sebelum rencana itu menghancurkan kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saudaraku Yesus Kristus. Karena Tuhan tuh punya tujuan, punya pandangan. Nah, oleh karena itu kita harus mengerti tentang doa ini. Kalau dia bilang no, itu gak sesuai dengan rencananya. Kalau permintaan doa kita itu sesuai dengan rencananya, tapi belum saatnya, Tuhan berkata apa? Slow, sabar. Karena ini bukan waktunya. Saudaraku yang kasih Kristus, kita harus bisa membedakan antara penolakan dengan apa? Penundaan. Kata tidak sama kata belum itu tidak sama, itu berbeda. Orang yang dewasa secara rohani, dia bisa membedakan mana kata tidak, mana kata belum. Kalau bilang tidak, enggak usah ditunggu. Kalau Tuhan bilang tidak, ya udah enggak usah ditunggu. Kalau Tuhan bilang belum, inilah waktunya. Sabar nantikan Tuhan. Saat saya sudah sekian tahun, kami sudah sekian tahun menikah dan tidak punya anak. Saya coba hadapkan ini ke Tuhan. Kami belum punya keturunan. Tuhan, apakah Tuhan mau kasih kami keturunan? Kalau Tuhan bilang tidak, karena Tuhan punya rencana tidak beri kami anak, saya gak akan mau lagi capek bergumul, gak mau lagi doakan, gak mau lagi usaha untuk punya anak. Ya sudah, kami nikmatin berdua. Tapi kalau Tuhan bilang, ya aku beri, tapi belum sekarang waktunya. Ajar aku bisa ngerti. Saya minta konfirmasi. Biasa konfirmasi apa? Firman. Hikmat itu dari firman. Pengertian dari firman. Kejadian 22. Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan keturunanmu, ya kan, akan seperti pasir, seperti bintang di langit. Waktu Tuhan berkata seperti itu, kata keturunan, itulah konfirmasi. Tuhan bilang, saudara apa? Slow, sabar. Doanya sesuai kehendak Tuhan, tapi waktunya bukan sekarang. Yang ngerti katakan amin, saudaraku. Kalau permintaan kita sesuai kehendak Tuhan, waktunya harusnya sekarang. Tapi kenapa kok Tuhan belum kasih? Itu karena kitanya belum siap. Makanya Tuhan suruh apa? Grow. Yang ketiga, grow. Bertumbuh dewasa. Ayo bertumbuh. Saya juga ngerti nih sebenarnya nih, ya pelayanan media. Kalau dulu kan bukan online, bukannya internet, tapi pelayanan TV. Saudara tahu kami ini mungkin 10 sekian belas tahun yang lalu kami udah ngerancang untuk pelayanan bisa khotbah di TV, saudara. Punya TV segala macam. Ya kan, punya TV sendiri. Memang TV lokal kita sudah pelayanan TV lokal, TVRI maupun yang TV lokal di Palembang. Tapi kita mau bikin stasiun, segala macam. Kita doa, yaitu bikin siaran TV untuk beritakan Injil, itu kehendak Tuhan. Mungkin waktunya iya, tapi sayanya gak siap. Belum waktunya. Khotbah saya masih terbatas. Baru setelah 22 tahun melayani. Ini waktunya. Untuk bisa pelayanan menjangkau. Ya kan, orang-orang yang berada di depan screen, entah screen TV, screen handphone, screen laptop, atau screen daripada iPad, semua screen.
Dan hadiratnya bisa masuk sana. Jadi ada, kalau iya sesuai kehendak Tuhan sih. Memang harusnya waktunya sekarang. Kalau kita belum siap, dia gak akan kasih. Yang ketiga, kenapa dia gak kasih? Ya samalah. Seperti kayak anak kita, ibu bapak. Kita ingin dong anak kita bisa motong daging. Ya kita ingin lah. Itu dia punya mau, kita juga memang punya mau. Yang kedua, waktunya. Kalau bisa ya sekarang. Tapi yang jadi masalah kenapa kita gak kasih pisau sama dia? Dia masih 5 tahun. Masa kita kasih golok? Buat nyincang daging itu jadi perkedel? Ya enggak, tunggu gede dulu. Saudara bisa ngerti maksud saya di sini? Katakan amin. Baru yang keempat, itu doa. Tuhan bilang apa? Go, terimalah. Kenapa apa? Doanya sesuai rencana, waktunya iya waktu Tuhan, kitanya siap. Sekarang terima. Ibu bapak, jadi gini, Tuhan tuh enggak, kita mau apa, ingin apa, rencana kita apa. Tuhan tuh enggak langsung, ya dah. Nanti kamu marah lagi, jadi nanti ninggalin aku lagi ya, kamu jauh lagi. Itu Tuhan tuh enggak gitu. Tuhan tuh enggak akan pernah bikin nurutin kita, kehendak kita diturutin terus supaya kita tuh nyaman, baik-baik, jadi Kristen yang baik-baik, tetap di gereja gitu, jangan jauh dari gereja. Enggak gitu Tuhan. Tuhan tuh saudaraku Yesus Kristus, dia lebih tertarik untuk mendidik dan menjadikan kita hamba yang baik dan setia. Itu targetnya. Makanya kadang-kadang yang sudah ketimbang nurutin segala keinginan kita, lalu bikin kita jadi Kristen yang manja, yang tidak dewasa, yang tersinggungan, yang egois. Target Tuhan buat kita, apalagi saudara ini sudah masuk kepada bulan yang ketiga. Saya mulai dibawa Tuhan untuk ngajar kita semua. Yuk ini udah waktunya, bukan soal dijawab enggak dijawab. Ini soalnya apakah apa yang Tuhan sudah beri kepada kita kesempatan waktu hidup ini, kita gunakan gak untuk kemuliaan Dia? Kita jadi hamba yang baik dan setia, itu yang menjadi tugas, tujuan kita harusnya. Katakan amin. Karena nanti setiap kita toh harus dipanggil Dia, menghadap Dia, dan harusnya impian kita adalah kita dengar kata-kata dari Dia apa? Baik sekali perbuatanmu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu apa? Tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Katakan amin. Kayak kemarin kita akan belajar, kenapa yang dicari Maria adalah pelayan. Maria bilang sama pelayan, kasih pesan, apa saja yang diperintahkan, buat itu. Lalu Yesus juga carinya siapa? Pelayan. Karena nanti di dalam kekekalan, kalau orang mau masuk sorga, maka kata pertama ini, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Kita semua harus punya hati hamba. Tuhan gak tanya lagi, saudaraku yang Kristus, berapa jumlah rekeningmu? Depositonya berapa? Berapa M? Enggak ditanya itu. Gelarnya berapa? Enggak. Yang Tuhan sapa kita, bukan, wah kau ini kaya mantap berhasil lama di dunia. Enggak. Tuhan cuma lihat bagaimana pelayanan kita kepada Dia. Seberapa cerdasnya kita mengelola waktu, talenta, kekayaan yang Dia beri kepada kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi perspektif, kalau kita mau berdoa saudaraku, jadi itu yang Tuhan mau. Berikutnya saya mau ngomong gini saudaraku, sebelum kita tutup. Saat kita berdoa di satu tingkat saat kita berdoa di satu tingkat, seperti kita doanya begini, saya mau ulang yang khotbah kemarin. Ya, kita doanya begini, kita doa, mungkin kita sedang berdoa
untuk pemulihan usaha dan pekerjaan kita. Sudah tahu nggak apa? Kalau kita udah lama jadi Kristen, apalagi kita melayani, kita minta doa untuk pemulihan usaha, pekerjaan dan keuangan. Tuhan tuh udah mikirin. Ini yang kita minta. Tuhan mikirin apa? Tingkatan yang lebih tinggi. Aku nggak cuman mau pulihkan kamu, keuangannya, usahanya, tapi aku mikir. Mikirnya apa saudaraku yang sebenarnya dia mau pakai kita menjadi saluran berkatnya melalui apa? Usaha dan pekerjaan kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Yang ngerti katakan amin. Itu poinnya sana. Bukan cuma sekedar Tuhan tolong aku nih uang itu. Enggak. Kita doanya itu. Tapi Tuhan lihat. Maunya apa? Tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan kamu. Untuk membayar lunasin kewajiban kamu. Tapi kamu mau gak doanya ditingkatkan? Juga bisa melunasi kewajiban-kewajiban orang. Yang aku tunjuk kepadamu untuk kamu lakukan. Mungkin kita berdoanya Tuhan sembuhkan saya. Lalu Tuhan tuh udah mikirin tingkatan kehidupan yang lebih tinggi. Kamu sakit apa? Oh, kanker ya? Nih aku mikirin kamu. Nih kamu denger ya. Ini perspektif aku. Lewat kanker ini aku mau pakai kamu. Untuk apa? Supaya orang-orang kanker yang belum diselamatkan, mereka bisa bertobat dan diselamatkan. Orang-orang yang menderita kanker yang aku mau pakai mereka umurnya, karena masih ada tugas. Ya kan? Dia gak punya uang, pakai uang kamu. Biayain. Saya bisa ngerti gak sih? Katakan amin. Ini loh. Itu perspektif Tuhan. Kalau kita kan cuma kesini nih. Tapi Tuhan tuh maunya semua. Setiap orang tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya lagi bagiin lagi. Mungkin saudara bergumul sedang berdoa untuk kelanjutan studi saudara. Saudara mau studi mungkin di luar negeri. Tapi bagaimana nih uangnya nih? Kita mikirnya itu. Tapi Tuhan dan mikirnya tingkatannya lebih. Oke, deal. Aku akan bawa kamu sekolah di luar negeri. Tapi kamu juga harus berdoa supaya selama kamu ada di luar negeri, biarlah kamu bisa memberitakan Injil. Supaya kamu bisa melayani bangsa-bangsa lain selama kamu studi di luar negeri. Saya punya teman, dia dia bertugas di tentara TNI Angkatan Darat. Dulu komandan kavaleri di Palembang, komandan apa namanya? Kompi ya. Komandan Kompi. Saya naik di Jakarta. Lalu pada waktu di Palembang, beliau menghadap kita melapor, Pak, saya lulus tes untuk kuliah di Amerika. Ya kan, tugas belajar di Amerika. Tolong doakan saya, Pak. Supaya saya di sana, saya bisa memenangkan orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Dan selama di sana saya akan melayani Tuhan. Saya kesempatan, Pak. Wah, saya bilang, saya baru ketemu tentara yang seperti ini. Kita doa bareng. Selama beliau ada di Amerika, kirim foto terus. Saya lagi layanin. Ini saya lagi doain bule-bule ini. Ada orang ini segala hitam segala. Pulang, ngelapor lagi. Puji Tuhan, Pak, saya sudah lulus ini. Sekarang saya pindah ke Jakarta. Nah sekarang ditugaskan di Libanon. Saya bilang, iya terus ini kan. Jadi dimanapun. Jadi kadang kita bilang, Tuhan berkati karirku sudah naik. Jadi untuk apa? Tuhan mau ada kerjasama. Pakailah setiap hal-hal doa-doa kita untuk nama Tuhan dipermuliakan. Itu perspektifnya Tuhan. Kita lihat lagi. Paulus tuh pernah doa. Dia bilang aku doa tuh sampai 3 kali. Supaya Tuhan tuh singkirkan duri dalam daging. Saudaraku. Tapi Tuhan jawab. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan apa? Kuasaku menjadi sempurna. Ini jawaban Tuhan adalah apa? Perspektif Tuhan. Untuk apa? Melihat keadaan Rasul Paulus. Ini loh
sudut pandang Tuhan. Ini pemandangan Tuhan. Bahwa justru dengan kelemahan ini, kuasaku jadi sempurna. Justru lewat kanker ini, kuasa Tuhan sempurna buat sahabat kita ini. Sehingga apa? Orang-orang kanker yang didoakan, yang diinjili, mereka terbuka hatinya. Karena dilayani oleh orang apa? Orang kanker juga. Ini Paulus, dia ada duri dalam daging. Dalam hidup kita, aduh Pak, aku narkoba, gimana aku mau melayani? Suamiku belum bertobat, gimana aku mau melayani aktif di gereja? Aduh Pak, anak-anakku. Aduh Pak, istriku masih gitu. Bagaimana aku mau jadi pengerja, mau melayani? Justru itu kelemahan kita kan? Di dalam kelemahan mula kuasaku akan dinyatakan. Bukan malah mundur. Bukan malah mundur, tapi justru itu. Supaya kita gak sombong. Supaya kita gak sombong dalam pelayanan. Bayangin kalau 100%. Waduh, udah penghakiman yang keluar. Kalau kita ada duri dalam daging, ada titik lemah. Kita lihat istri. Kita lihat, mungkin saudara lihat suami, lihat anak, lihat orang tua. Wah, itu titik lemah kita. Itu duri dalam daging. Seperti John Wesley yang pendiri gereja Metodis. Itu kesaksiannya. Ketika istrinya meninggal, semua jemaat, semua sahabat bilang, lega lah ya. Karena dia yang bikin kamu susah. Kamu pelayanan. Dia hanya mabuk, dia jerit-jerit. Istri gak beres. Kalau itu saya baca. Tapi John bilang apa? Justru karena dia, aku jadi rendah hati, aku jadi banyak doa. Aku jadi takut sama Tuhan. Katakan amin. Smith Wigglesworth. Saudara tahu gak? Orang sakit banyak disembuhkan. Jangan sakit, mati aja di doa sembuh. Tapi dia menderita apa? Gagal ginjal. Gagal ginjal, sakit ginjal, doa tidak sembuh. Tapi kalau doain orang lain, sembuh. Itu titik lemah. Kadang dalam hidup kita, itu perspektif Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku. Cukup. Kasih karunia ini bekerja karena apa? Iman. Gantung sama Tuhan lewat doa. Katakan amin. Jadi sekarang pertanyaannya saya, gimana mendapatkan perspektif Tuhan? Ya kita perlu belajar Alkitab, merenungkan, mendoakan. Kita belajar lewat pengajaran khotbah-khotbah yang ada pewahyuan, ada hikmatnya, ada dicatat, dimengerti. Katakan amin. Karena kalau kita cuma dengar doang, saudara, semangatnya tuh waktu kita dengar. Setelah kita sejam setelah selesai kita dengar, itu nguap tuh, lupa. Makanya perlu dicatat. Setelah dicatat, dibaca ulang, didoakan lagi, diambil keputusan. Ada bagian yang harus aku lakukan. Nah, di situ dahsyat. Di situ buka tuh. Katakan amin. Ya baca. Contoh misalnya, karena lewat firman lah kita bisa dapetin pandangan Tuhan. Roma 8 ayat 28 contohnya. Sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, Roma 8 ayat 28 ini ada nasihat firman Tuhan untuk memberikan kita sudut pandang Tuhan, melihat setiap perkara dalam hidup kita. Jadi poinnya begini saudara, asalkan kita bisa mengingatkan diri kita, sepanjang aku mengasihi Tuhan, sepanjang aku mau hidup sesuai dengan rencana Tuhan, maka masalah apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Katakan amin saudara. Hari ini kita berdoa, kita minta Roh Kudus, biar Engkau tunjukkan gambaran besarnya, rencana atas perkara dan masalah kita hadapi. Kita harus berdoa agar Roh Kudus mengajarkan dan menuntun kita dalam meresponi setiap keadaan. Kita berdoa saudara ya, supaya Roh Kudus membuka mata hati kita.
Kita bisa melihat pengharapan yang terkandung dalam setiap perkara, peristiwa. Untuk melihat gambaran besarnya. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam perkara itu. Karena gini, cara kita memandang itu akan menentukan respon kita. Kalau cara pandang kita, daya pandang kita gitu luas, respon kita kan jadi benar. Respon yang benar itu jadi keputusan yang benar. Keputusan yang benar itu menghasilkan apa saudara? Hasil yang luar biasa. Saya berdoa, saudara belajar banyak hari ini. Ya kan, terus gali firman, ambil keputusan tiap hari baca 5 pasal. Dicatat ayatnya. Jadi pribadi saudara juga tiap hari baca Alkitab. Kalau misalnya gak mau dari Kejadian sampai Wahyu, mulailah dari Matius sampai Wahyu dulu. Lalu setelah itu masuk ke Perjanjian Lama. Saudara, paksakan tiap hari 5 pasal, dicatat itu ayat-ayat yang kena di hati. Saya percaya saudara akan dapatkan yang namanya perspektif Tuhan. Saudara hidup dengan perspektif Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus kerja karena ada apa? Firman Tuhan. Katakan amin, dan dia akan beritahu hal-hal yang akan ke depan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Yuk kita akan bangkit berdiri. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita berdoa untuk firman Tuhan saudara. Kami berdoa ya Tuhan, biar Roh Kudus Engkau buka mata hati kami, untuk kami bisa melihat pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Biarlah ya Tuhan sudut pandang-Mu, cara Tuhan melihat menjadi ya Tuhan itulah yang kami akan lihat. Kami tidak mau mengandalkan pengertian kami sendiri, pikiran kami sendiri. Kami mau Tuhan mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan. Biarlah jalan Tuhan itulah jalanku ya Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancanganku ya Tuhan. Kalau ada rancangan-rancanganku ya Tuhan yang tidak sesuai dengan rancangan-Mu, batalkan itu Tuhan. Batalkan itu ya Tuhan. Batalkan itu. Kalau jalanku itu bukan jalan-Mu, maka Tuhan tutup pintu itu Tuhan buat kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, karena kami mengerti sekarang, kalau kami mau hidup sesuai dengan rancangan Tuhan, rencana Tuhan, ya Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan, maka Engkau akan turut bekerja. Ketika Engkau turut bekerja, Engkau berikan kuasa-Mu, hikmat-Mu buat setiap kami. Sehingga kami menemukan ya Tuhan, kebaikan demi kebaikan di dalam setiap jalan hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan angkat roti kita di hadapan Tuhan, tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Oh Rabakasya. Kita makan perjamuan tuh tiap hari. Kenapa saudaraku? Setelah kita nikmati hadirat Tuhan, kita nikmati firman-Nya,
Tujuannya adalah kita ingin saudara tuh sehidangan dengan Tuhan. Kita mau menikmati segala berkat yang disediakan. Lewat apa? Perjamuan kudus. Mari kita angkat saudara perjamuan kudus ini. Setiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dipeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Kalau saudara diberkati, saudara bisa share ke teman-teman yang lain, saudara yang lain, program Menara Doa Online ini saudaraku. Ya kan, kalau saudara juga diberkati, saudara mau mendukung pelayanan kami, saudara bisa transfer ya kan lewat rekening yang sudah tertera di screen saudara. Mari kita buka kedua tangan kita, arahkan hati pada kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis sama Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada malam ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.